Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita majelis keempat dari membahas kisah-kisah wanita solehah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita akan membahas kisahnya Maryam di pertemuan ini. Untuk mendengar kisahnya Maryam, putri dari Imran, dan istrinya Hinnah yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kita akan baca sedikit di surat Ali Imran, lanjutan dari kisah ibunya sendiri. Kemudian lebih lengkapnya di surat Maryam. Di surah Ali Imran ayat 42 sampai 47. Adapun di surat Maryam itu mulai dari ayat 16 ya sampai 33. Jadi cukup lengkap kalau di surat Maryam. Kita baca dulu awal di surah Al-Imran supaya kita sambung dengan kisah ibunya sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qalatil malaikatu ya Maryamu. Ini awal di surah Al-Imran. Inna Allah astofaki wa toharaki wa astofaki ala nisa'il alamin. Ini menunjukkan keutamaannya Maryam, putri dari Imran. Wah, ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu, dan memilihmu di atas nisa'il alamin, memilihmu di atas seluruh wanita yang ada di alam waktu itu, di masanya maksud. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ini alasannya dia dipilih. Wahai Maryam, tunduklah terhadap Rabbmu, sujudlah, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya dia dipilih oleh Allah karena dia adalah perempuan yang taat kepada Allah. Sesuai dengan nadar ibunya. Kan sudah kita sebutkan sebelumnya, Imrati Imran sudah bernadar bahwa kalau dia punya keturunan akan menjadi pelayan Baitul Aqsa, akan menjadi ahli ibadah sesuai juga dengan namanya. Karena istri dari Imran kasih nama Maryam yang bermakna abidah, orang yang selalu beribadah, rajin beribadah. Maka di sini wahai Maryam, kata malaikat, tunduklah selalu kepada Rabbmu, sujudlah dan rukuknya. Ini keutamaan selalu tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan. Dan keutamaan sujud dan ruku karena Allah. Bahkan disebutkan dalam hadits Nabi untuk kita ya umat Islam. Man hafadha ala shalawatil khams. Siapa yang menjaga salat 5 waktu. Ruku'ihinna wa sujudihinna. Ruku dan sujudnya disebutkan dua itu. Wa alima annahunna min indillah. Dan dia yakin dia lakukan itu karena itu kewajiban dari sisi Allah. Dakhalal jannah, wajib baginya masuk surga. Makanya Maryam disebutkan sifat terbaiknya adalah tunduk, ruku, sujud. Setelah itu Allah ingatkan dulu Nabi kita. Dzalika min amba'il ghaib.
nuhihi ilaik. Ini nih berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Ini adalah berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Karena masa Nabi dan masa Nabi Isa itu panjang. Bukan sesuatu yang dekat. Antara masa Nabi dan masanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Iya. Itu panjang. Disebutkan ada 600 tahun. 600 tahun. Tapi ini masa kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Berarti tinggal ditambah lagi masa ibunya sebelumnya. Berarti sekitar 600 ya, lebih tahun jarak antara Nabi dan Nabi Isa. Artinya kalau cerita juga sudah dilupakan ini cerita. Makanya Allah ditambah lagi kan Nabi kita adalah ummi. Beliau tidak membaca sejarah sebelumnya. Iya, dan tidak menulis sejarah sebelumnya. Makanya ketika disebutkan kisahnya Maryam ini, dari mana Nabi tahu? Allah katakan kepadanya, supaya orang-orang paham dan tahu. Dzalika min amba'il ghaibi. Itu adalah berita gaib. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu. Artinya kisah ini perlu kita pahami bahwa kisah nyata. Benar, bukan bohong. Bukan dibuat-buat oleh Muhammad. Iya. Ini wahyu. Dan memang sebenarnya, walaupun Allah tidak katakan, kita harus percaya kisah ini. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW telah dikatakan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya. Tiada lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau kita dengar Nabi sampaikan sesuatu itu wahyu. Tapi di sini khusus di kisah Maryam ini, karena jarak lama panjang. Lebih dari 600 tahun antara Nabi kita dan Nabi Isa, anaknya nanti Maryam. Allah katakan, itu berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim, kamu tidak ada berada di hadapan mereka. Tidak ada di tengah-tengah mereka. Id yulquna aqlamahum, ketika mereka melempar anak panah mereka. Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa di antara mereka yang menjadi kafil, menjadi penjaga dan perawat serta pemelihara Maryam. Karena Maryam yatim, Pak. Ketika dia lahir kan, ibu bapaknya sudah tua. Dikasih rezeki anak. Dia lahir, meninggal ayah ibunya. Maka paman-pamannya berselisih. Dan paman-pamannya para nabi berselisih. Siapa yang akan merawat Maryam? Mereka berselisih, semuanya mau. Maka mereka melempar anak panahnya undi. Dan undi ini syariat di sebelum kita dan dibenarkan dalam syariat kita. Kalau kita berselisih dengan dalam masalah sebuah perkara dan kita tidak bisa menentukan siapa yang berhak, tidak ada yang lebih berat dalil ke sana, maka diundi. Ini telah diisyaratkan oleh Nabi. Seperti boleh isyaratkan kalau orang tahu keutamaan sholat isya di masjid, maka mereka akan mengundi. Misalnya ada berselisih muadzin untuk adzan, boleh dia undi. Nama siapa yang keluar itu yang berhak. Jadi ini Allah ingatkan nabinya dan kepada kita semua. Kamu tidak ada di tengah mereka saat mereka melemparkan anak panahnya untuk mengundi. Siapa di antara mereka yang menjadi penjaga Maryam? Wa ma kunta ladaihim id yaqtasimun.
Kamu juga ada di antara mereka ketika mereka berselisih pendapat tentang siapa yang akan merawat Maryam. Di surah Ali Imran ini, setelahnya itu terlalu singkat langsung ya. Langsung Maryam surah besar. Makanya kita lanjut di surat Maryam. Surah Maryam. Karena ini cuma lanjutan dari kisah ibunya di surat Ali Imran. Kisah ibunya, bukan kisah Maryam. Adapun Maryamnya, kisahnya di surat Maryam. Di surat Maryam. Kita bisa baca dimulai dari ayat 16. Allah katakan, "Wadhkur fil kitabi Maryam." Ingatlah, sebutkanlah dalam kitab, dalam Al-Quran terkait dengan Maryam. Dengan Maryam. Ini sudah lewat ya, masalah menjaga apa semua. Ini langsung. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika dia memisahkan diri dari keluarganya di tempat yang arah timur. Dia pisahkan diri. Fokus beribadah. Karena memang nadar ibunya. Doa dari ibunya juga. Dia dijaga dari setan. Maka dia memang ahli ibadah. Perempuan yang rajin ibadah. Bahkan dia mengambil tempat khusus sebagai musolanya. Di rumahnya dia pisahkan dirinya dari keluarganya. Bahkan fattakhadhat min dunihim hijaban. Dia pun menjadikan penghalang dari keluarganya hijab. Hijab. Ini sunnahnya, seorang kalau punya rumah, di rumahnya itu ada musola. Ada musolanya. Tempat dia beribadah. Tidak harus dibuat khusus. Cuman tempat itu, disitulah selalu dia sholat. Disitulah selalu dia sholat. Iya. Ada sejadahnya, mukenanya, di situ. Iya. Seperti ini yang disebutkan di Quran. Setelah itu Allah katakan, "Farsalna ilaiha ruhana." Ini keajaiban dari Maryam. Kami pun mengutus kepada dia ruhana, yaitu Jibril. Karena perkara-perkara penting, Allah mengutus Jibril. Fatamattala laha basharon sawiya. Maka dia pun merubah bentuk wujudnya menjadi manusia yang sempurna. Sering Jibril begitu dari dulu dan dari di masa Nabi juga. Beliau datang dengan bentuk laki-laki yang sempurna. Dan pernah Nabi melihat wujud aslinya. Pernah juga Nabi melihat wujud aslinya Jibril. Dia memiliki 600 sayap dan menutup ufuk. Timur, barat. Makhluk besar. Makhluk besar. Mana disebutkan, ya, sayapnya sudah seperti itu. Sekarang dia turun kepada Maryam, dia ubah wujudnya menjadi, ya, manusia yang sempurna. Di sini ujian dari Maryam. Datang laki-laki ganteng, gagah. Tidak ada cacat sama sekali. Tapi karena ini adalah perempuan yang bertakwa, perempuan yang takut kepada Allah, perempuan yang, ya, taat beribadah. Dia berkata, qalat, inni a'udzu birrahmani mink. Maryam berkata, sungguh saya berlindung kepada Allah Ar-Rahman darimu. In kunta taqiyya, jika memang kamu orang yang bertakwa, tidak boleh kamu masuk di perempuan. Tidak boleh kamu masuk di perempuan. Dari sini kita ambil juga pelajaran. Pelajaran untuk tidak bermudahan dan masuk di perempuan. Itu dari dulu, bukan hanya syariat Islam. Dari dulu. Iya. Bahwa seorang itu tidak boleh
berikhtilaf, bercampur baur. Di syariat kita lebih ditekankan lagi. Tidak boleh seorang itu bercampur baur. Dan di sini baiknya Maryam. Dia ingatkan dia tentang Allah. Saya berlindung kepada Allah darimu jika kamu bertakwa. Iya. Qala, Jibril menjawab, innama ana rasulu rabbik. Saya ini utusan Rabbmu. Artinya, saya tidak akan berbuat apapun kepadamu. Saya hanya utusan Allah. Di sini terdapat faedah bahwa kalau ada yang samar, kita harus jelaskan ke orang. Ada kesamaran harus kita jelaskan. Tidak boleh kita tetap biarkan kesamaran itu sehingga orang bersangka buruk kepada kita. Jelaskan. Iya, sampaikan kepadanya. Supaya tidak muncul persangka buruk kepada kita. Jadi kalau dia bilang, innama ana rasulu rabbik. Saya ini hanya utusan Rabbmu. Li'ahabalaki gulaman zakiya. Tugasnya dia jelaskan. Untuk memberikan kepadamu anak yang suci. Berarti turunnya Jibril, tugasnya untuk ini. Memberikan kepadanya anak yang suci. Ini langsung terdapat isyarat terkait dengan kedudukan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Iya. Maryam berkata, qalat, sebagai manusia biasa, secara akal, dia berkata, anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku bagia. Bagaimana mungkin saya punya anak? Tidak ada seorang pun yang menyentuh saya. Dan saya juga bukan pezina. Dari sini mengisyaratkan sumber anak. Anak itu bersumber dari adanya suami istri yang berhubungan badan. Itu sebabnya. Atau pezina. Itu sebab kedua. Artinya anak itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Iya, tidak mungkin. Itu yang dipahami oleh manusia. Walaupun perkara Allah lebih dari itu. Iya. Dari manusia yang ada yang tidak punya ayah ibu, ada. Adam. Ada punya ayah, tidak punya ibu. Hawa. Kan dia dicipta dari Adam. Dicipta dari Adam. Ada yang punya ibu, tidak punya ayah. Inilah sekarang ini. Maryam. Isa. Jadi Jibril menjelaskan kedatangannya untuk menghilangkan sangkaan buruknya. Iya, saya ini datang untuk memberikan kepada kamu anak yang suci. Memberikan kepada kamu anak yang suci. Ingat, bukan berhubungan badan, na'udzubillah. Bukan. Iya. Itu na'udzubillah. Sehingga itu dibilang anak Tuhan. Nah, nanti akan disebutkan Allah ciptakan Isa sama dengan yang lain dengan menggunakan kalimat Allah kun fayakun. Akan dijelaskan sebentar. Jadi maka jadilah. Iya. Jadi Maryam secara manusia biasa mengatakan, dari mana saya bisa punya anak? Tidak ada seorang pun yang pernah menyentuh saya, dan saya ini juga bukan pezina. Tapi apa kata Jibril? Ini tidak pakai akal. Qala, kata Jibril, kadzaliki qala rabbuk. Ya, demikian Rabbmu bilang. Allah itu kalau menginginkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah ingin sesuatu itu jadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah.
Makanya Jibril ingatkan. Allah berkata, huwa alayya hayyin. Dia mudah bagiku. Mudah bagi Allah menciptakan Isa tanpa ayah. Iya, tanpa ayah ibu saja bisa. Adam tanpa ibu saja bisa. Hawa apalagi ada ibunya. Makanya Allah ingatkan, dia mudah bagi. Dari sini kita bisa pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qadir. Ala kulli syai'in qadir. Maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dimampui oleh Allah. Allah bilang begitu. Huwa alayya hayyin. Dia mudah bagiku. Dia mudah bagiku. Walina ja'alahu ayah linnas. Kami akan menjadikan dia ayat bagi manusia. Bayangkan. Manusia bisa ada tanpa bapak. Tanpa bapak. Ini ayat. Ini tanda kekuasaan Allah. Kami menjadikan dia sebagai tanda untuk manusia. Wa rahmatan minna, dan juga rahmat dari kami. Wa kana amram maqdiya, dan ini adalah perkara yang pasti terjadi. Walaupun kamu tidak mau, ini pasti terjadi. Dan ini pelajaran takdir namanya. Faedah dari kisah ini pelajaran takdir. Ketika Maryam mengatakan, mana mungkin saya punya anak? Allah katakan, huwa alayya hayyin. Mudah bagiku itu. Jawaban dari Allah. Setelah itu diingatkan, wa kana amran maqdiya. Itu adalah perkara yang sudah ditetapkan. Sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ada ketetapan. Bahwa tahun sekian akan ada lahir seorang manusia tanpa ayah. Akan ada seorang manusia tanpa ayah. Iya. Ini disebutkan. Ini ketetapan yang sudah ditetapkan. Fahamalathu. Sudah. Dia terima, maka dia pun hamil. Jibril hanya itu datang, tiupkan ruh ke perutnya Maryam, hamil. Hamil seperti orang biasa. Normal. Cuma kan ceritanya langsung ringkas. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka tadi kan Maryam memang sudah bersendiri. Sudah bersendiri sebelumnya. Sekarang dia tambah lagi bersendiri. Dia mengambil tempat beribadat, tempat menyendiri yang qasiyya, yang jauh dari orang. Karena wah ini masalahnya tiba-tiba hamil. Makanya nanti itu kan ada pengingkaran dari orang-orang di sekitarnya. Bapakmu bukanlah penjahat, ibumu bukanlah pezina. Kok kamu bisa punya anak? Tuduhan orang. Maka perlu bersendiri lagi. Dan itu tentunya orang tidak curiga ya. Karena itu memang sudah dia lakukan sebelumnya. Untuk fokus ibadah. Iya. Hamil. Memilih tempat jauh sendiri. Sekarang datanglah waktu lahir. Fa'aja'ahal maqad. Datanglah waktunya melahirkan. Ya karena dia juga ini kan tidak mau ditahu. Tidak mungkin dia pergi kasih tahu orang bahwa saya mau lahir. Iya, tidak mungkin. Karena dia sudah bersembunyi dari selama kehamilannya ini. Datang kehamilannya, dia juga lahir sendiri. Iya. Kata Allah, fa'aja'ahal maqad ila jid'in nakhlah. Datang waktu saatnya melahirkan, maka dia pergi mendatangi pohon kurma. Qalat, namanya melahirkan, Pak. Lahir normal ya. Kalau lahir sesar tentunya dia tidak merasakan apapun, apa yang dirasakan oleh Maryam ini. Dia cuma merasakan dia setelah melahirkan lukanya.
yang belum sembuh. Maryam dia berkata, ya laitani mittu qabla hada. Duhai seandainya saya mati saja sebelum ini. Ini karena sakitnya itu melahirkan. Sakitnya itu melahirkan. Wa kuntu nasyam mansiya. Dan saya menjadi orang yang dilupakan dan tidak dianggap. Sekarang kan dia sudah sadar bahwa ini dia pilihan Tuhan. Pilihan Allah. Karena Allah mengutus Jibril kepadanya untuk mengandung seorang anak yang suci, calon nabi dan rasul Allah. Dia berharap mati sebelum itu. Ini tentunya karena besarnya cobaan. Lahir, setelah itu dia pikir lagi, anak ini harus diapakan. Kan tidak bisa lagi disembunyikan. Kalau hamil masih bisa disembunyikan. Tapi anak susah disembunyikan. Maka dia berharap seandainya saya mati sebelum ini. Dan saya dilupakan. Tidak dianggap. Panada min tahtiha. Datang lagi Jibril. Memanggil dari bawahnya. La tahzani. Jangan kamu bersedih. Kan dia bersedih sekali. Dia mengharap bahkan mati sebelum itu. Datang Jibril. Manggil. Mengatakan, la tahzani. Jangan kamu bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Rabbmu telah menjadikan di bawahmu ada sungai. Sungai kecil. Ini namanya sebab-sebab kemudahan melahirkan. Namanya kan orang melahirkan, Pak, ada darah. Siapapun itu akan begitu. Akan ada darah. Maka Allah jadikan di bawahnya, di bawah kakinya sungai kecil mengalir. Dan Jibril berkata, "Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakitu alaiki rutban janiyya." Goyang itu kurma, pohon kurma tadi. Goyang itu pohon kurma. Supaya jatuh kepada kamu rutop. Janiyya yang segar. Yang baru saja dipetik. Ini namanya sebab kemudahan melahirkan. Makan rutop. Dia makan rutop. Iya. Rutop itu kurma yang sebelum jadi kurma. Yang baru masak. Baru menguning. Atau kadang sudah coklat ujungnya. Rutop. Kemudian perintah Jibril. Fakuli washrobi wa qarri aina. Makan dan minumlah. Dan jadilah penyejuk mata. Iya. Akhirnya dengan sebab itu lahirlah. Dia melahirkan dengan selamat. Setelahnya datanglah waktunya untuk kembali ke kaumnya dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang dia punya. Fa imma taroyidna minal bashari ahadan. Jika ada seorang melihatmu, fakuli, maka katakan kepadanya. Kalau dia bertanya, bilang kepadanya, inni nadartu lirrahmani sauma. Saya bernadar kepada Allah untuk berpuasa, artinya diam. Saum bermakna diam. Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Pokoknya itu kata Allah. Kalau kamu ditanya, bilang, saya sedang bernadar untuk tidak berbuat, untuk tidak berbicara. Karena ada yang Allah inginkan sebentar. Ada yang Allah inginkan sebentar untuk memperlihatkan kekuasaan Allah kepada Isa. Ayatnya itu.
Iya. Fa'atat bihi qaumah. Saatnya dia datang kepada kaumnya. Sudah selesai melahirkan semuanya. Allah juga ajarkan apa yang harus kamu katakan setelahnya. Datang kepada kaumnya. Tahmiluh. Menggendong putranya. Menggendong putranya. Kalau kaumnya melihat, berkata langsung. Seperti yang Allah katakan, kabarkan tadi. Ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau telah membawa sesuatu yang mungkar. Kenapa tiba-tiba kau punya anak? Dan sini tidak ada dalilnya bagi orang Nasara untuk tidak menikah. Hidup menjadi pelayan. Mereka berdalil dengan ini. Kalau anak nanti sama anak Tuhan saja. Masalahnya, naudzubillah, mereka tidak menikah. Ini tentunya tidak sesuai dengan syariat yang diturunkan kepada mereka sendiri. Jadi dia datang. Kamu telah datang membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun. Kaumnya bilang, wahai saudaranya Harun. Wahai saudarinya Harun. Maka abuki imra'a sau'in. Bapakmu yaitu Imran. Bukanlah orang jahat. Wa makanat ummuki baghiya. Ibumu bukanlah pezina. Kenapa kamu tiba-tiba punya anak? Artinya dia tuduh Maryam zina. Ya. Apa kata Maryam? Karena dia sudah bernadar untuk tidak ngomong. Tidak berbicara. Fa'asyarat ilai. Maryam tunjuk ke Isa. Yang masih bayi baru lahir. Baru lahir. Tunjuk. Kaumnya tambah heran lagi. Tambah bingung lagi. Nah inilah ayat pertama yang nampak dari Isa. Kan tadi kan Isa itu untuk ayat. Dijadikan ayat dan rahmat. Maryam tunjuk anaknya, putranya. Kaumnya tambah heran. Kalau mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami berbicara seorang yang masih digendongan, masih anak kecil, baru saja lahir? Bagaimana mungkin? Ini secara akal. Secara akal, tidak ada tuh orang baru lahir, langsung bicara. Itu sudah hal yang dimaklumi. Makanya mereka ngomong begitu. Gimana caranya? Tapi ini kuasa Allah. Sudah kita isyaratkan di awal tadi. Apa yang Allah kehendaki pasti jadi. Apa yang Allah inginkan pasti jadi. Dipastikan itu. Itu hal yang sudah dipastikan. Apa langsung tiba-tiba keajaibannya? Qala, Isa berkata, masih bayi baru lahir. Masih bayi baru lahir. Qala, dia berkata langsung, Inni abdullahi. Saya ini hamba Allah. Ini bantahan terhadap Nasara. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Isa di bayi. Ini harus ditahu oleh orang Nasara. Ia menganggap Isa adalah siapa? Anak Tuhan dan dia angkat menjadi Tuhan. Tsalitsu tsalatsa. 1 dari 3. Yaitu Tuhan anak. Dia anggap Allah Tuhan Bapa, Maryam Tuhan Ibu, Isa Tuhan anak. Na'udzubillah. Ini harus kita ingatkan mereka. Ini kalimat pertama yang diucapkan. Tidak pernah ngomong sebelumnya. Tidak pernah berbicara sebelumnya. Karena Maryam saya tidak tahu kalau anaknya akan berbicara. Dia cuma jalankan perintah Allah dan dia sudah percaya itu. Karena apapun yang Allah mau pasti jadi. Kan Allah bilang kalau ada yang bertanya kepadamu, bilang, saya bernadar untuk tidak berbicara. Dia cuma berisyarat kepada anaknya. Apa langsung bilang? Qala, Isa bilang. Dia berkata, Inni abdullah. Saya ini hamba Allah. Kalimat pertama. Ingat, bukan anak Tuhan. Hamba. Seperti kita. Hamba Allah. Hamba Allah.
Saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia Allah berikan kepada saya kitab, yaitu Injil, dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Kan ini masih Bani Israel. Isa masuk keturunan Yakub. Masuk keturunan Yakub alaihi salatu wassalam. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikanku berberkah dimanapun saya berada. Ini harus dipahami, ini ayatnya surah Maryam. Jadi dia bilang, saya hamba Allah. Orang Nasoro, dia bilang anak Tuhan. Anak Tuhan. Iya. Bedakan ucapannya. Iya. Dan Allah menjadikanku berberkah dimanapun saya berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah berwasiat kepadaku untuk selalu salat, zakat selama saya hidup. Lihat, Nabi Isa diwasiatkan oleh Allah untuk beribadah, bukan diibadahi, untuk beribadah. Juga harus salat, juga harus zakat. Sampai kapan? Sampai kapan? Ma dumtu hayya, selama saya hidup. Ini bantahan terhadap orang-orang sufi. Katanya sudah ada level tertentu, kita tidak perlu lagi ibadah. Tidak perlu lagi sholat. Tidak perlu lagi zakat. Tidak, Nabi Isa saja. Manusia yang paling utama juga ini. Ulul azmi. Dia bilang, Allah wasiatkan kepadaku untuk sholat, zakat selama saya hidup. Selama hidup. Iya. Wa barram biwalidati. Dan untuk selalu berbuat baik kepada ibuku. Ini keutamaan berbuat baik pada ibu. Makanya Nabi ketika ditanya oleh salah seorang lelaki, man ahakun nas bibirri, siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Apa kata Nabi? Ummu, ibumu. Kalau kamu bertanya, siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ibumu. Bahkan orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. 3 kali. Ibu. Nah, ini sifatnya Nabi Isa. Dan berbuat baik kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaron syakiya. Dan tidak menjadikanku sebagai jabbar, orang yang sombong. Lagi sengsara. Wassalamu alaiya. Dan keselamatan bagiku. Yauma amut. Yauma wulidtu wa yauma amutu. Wa yauma ub'atsu hayya. Hari saat lahir, hari saat meninggal, dan hari saat dibangkitkan oleh Allah. Ini juga membantah, Bu Isa itu bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mati. Isa bilang, dia mati. Keselamatan atasku saat saya lahir, saat saya wafat, dan saat saya dibangkitkan dalam keadaan hidup. Seperti manusia biasa. Beliau juga akan berada di padang mahsyar seperti kita. Seperti kita. Ini kisah pendek terkait dengan perempuan ini. Perempuan yang bernama Maryam yang sudah memang dinadarkan oleh ibunya untuk menjadi penyembah Allah. Dan dia melahirkan anak yang baik. Dari sini juga kita bisa pahami, jika orang tua baik, maka anak juga akan ikut baik. Walaupun ba'dahin, walaupun setelah masa. Bahkan sampai kita pun meninggal akan baik. Nah, ini yang kita sebutkan, mudah-mudahan bermanfaat ini. Kisah Maryam. Kita selesai dari ini dan nanti insya Allah lagi kita akan masuk di kisahnya Imra'atul Aziz, Mesir. Iya, istri dari Raja Mesir yang menggoda Nabi Yusuf. Nanti insya Allah itu di pertemuan akan datang. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, bagi makan.
Makan lagi. Alhamdulillah. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan yang satu, bolehkah ambil wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya? Boleh. Yang penting kita baca bismillah di luar. Jadi kita baca bismillah di luar. Ambil wudhu di WC atau kamar mandi, itu dibolehkan. Kalau kita selalu sakit, apakah itu merupakan adab dari Allah ataukah ujian? Ya ujian. Itu yang mau adab ataupun itu adalah bukan, yang jelas itu ujian. Karena apapun yang menimpa kita, kata Nabi, hatta syauka yushak, sampai duri yang menusuk, itu adalah ujian. Yang menggugurkan dosa kita. Yang menggugurkan dosa kita. Tentunya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bersabar atau tidak untuk menghadapinya. Sebaik-baik suami adalah yang terbaik perilakunya terhadap istri dan anaknya. Bagaimana jika seorang istri berbuat tidak baik kepada suaminya sebagai pelajaran agar suaminya itu sadar? Apakah istri tersebut berdosa? Hal ini karena suami berbuat kasar kepada si istri. Pertama tentunya kalau tanpa sebab tidak boleh. Karena hadis itu juga dipahami kebalikannya. Karena perempuan juga sama dengan laki-laki. Perempuan yang baik adalah yang baik juga kepada suaminya. Cuman kan di pertanyaan untuk memberikan pelajaran terhadap suaminya, itu dibolehkan. Hanya saja sampai hilang maslahatnya. Sampai hilang yang sebabnya kita melakukan itu. Tidak boleh terus-menerus. Ya, hanya sampai batasan yang kita anggap bahwa ini sudah cukup. Merubahnya, wallahualam. Ustaz, apakah sah perceraian ketika suami berkata bismillah, saya talak Miki, tapi lewat pesan singkat? Sah kalau itu dari dia. Kalau itu dari suami, sah. Iya, karena talak itu sah lewat ucapan langsung dan sah lewat surat. Sah lewat surat. Pesan singkat kan termasuk dalam surat. Yang penting dia memang yang mengucapkannya dan menulisnya, bukan temannya. Kadang juga ada orang bercanda, diambil HP temannya dan dia kirim pesan ke istrinya temannya. Dia bilang saya talaki. Jadi istrinya kira itu suaminya. Iya, ternyata teman yang bermain-main salah dalam bermain-main. Iya, itu butuh dia. Pokoknya kalau dia itu yang bilang, maka sah perceraiannya, jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Diberikan waktu untuk rujuk selama 3 kali haid. Selama 3 kali haid. Wallahualam. Dari penjelasan Ustaz tadi bahwa Nabi Isa diperintahkan sholat dan zakat. Pertanyaannya, perintah sholat dan zakat dimulai dari Nabi siapa Ustaz? Dari Adam. Dari Adam sudah diperintahkan sholat dan zakat. Adam yang menyuruh anaknya untuk berzakat. Makanya yang mendirikan masjid pertama siapa? Yang membuat Ka'bah, yang membangun Ka'bah pertama. Adam. Adam, kan dia turun, dipertemukan oleh Allah kan di Mekah. Dengan istrinya, hidup di sana sementara bangun tempat ibadah. Ka'bah. Setelah itu dia tinggalkan karena susah hidup di situ, pindah ke Syam.
ke Palestina. Bangunlah Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa juga itu awal yang membangunnya Adam. Adam. Iya. Jadi perintah sholat itu dari manusia pertama. Dari Adam alaihissalam. Ada kisah yang pernah saya dengar tentang Aisyah istri Rasulullah. Pernah bertemu dengan malaikat Jibril, lalu Rasulullah berkata, Aisyah akan nanti karena melihat Jibril akan akan buta ya, karena melihat Jibril. Kalau tidak, yang itu ya Jibril salam kepadanya. Tidak ada yang pernah melihat Jibril ya langsung di atas wujudnya. Di atas wujudnya. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Iya, tapi orang lain pernah melihat Jibril. Karena Jibril pernah datang kepada Nabi di majelis. Tapi dalam wujud manusia. Nah, Jibril salam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kirim salam. Wallahu a'lam. Ustaz, sebelum ajaran Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, maka bagaimana dengan hamba Allah sebelumnya yang belum mengenal Islam? Apakah termasuk kafir? Apakah umat terdahulu yang menjalankan ajaran Taurat, Zabur, Injil itu masuk surga? Iya, masuk surga pada saat sebelum Nabi diutus. Kalau dia jalankan ajaran Nabinya, masuk surga. Karena semua Nabi punya umat yang masuk surga. Cuman setelah diutus Nabi Muhammad SAW, sudah tidak berlaku lagi syariat sebelumnya. Karena Nabi kita diutus untuk alam semesta. Beda kalau Nabi dan Rasul sebelumnya, diutus untuk kaumnya. Ya, Isa diutus kepada Nasara. Musa diutus kepada Yahudi. Iya. Adapun Nabi Muhammad diutus untuk alam semesta. Jadi mereka masuk surga juga. Mereka masuk surga juga. Iya, seperti kita masuk surga kalau mereka menjalankan ajaran nabinya di waktu itu. Di waktu itu. Wallahu a'lam.